Indonesia, dengan ragam budayanya, menyimpan jutaan keunikan endemik di setiap sudutnya. Mulai dari ragam bahasa, budaya, hingga agama dan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terikat pada kaki Sang Garuda. Di tengah banyaknya keberagaman, terutama dalam hal agama, sikap toleransi sangat diperlukan agar terciptanya persatuan dan kehidupan yang damai dalam masyarakat. Selamat siang, Saudara Eli. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk dan bersedia diwawancara oleh kami mengenai toleransi dalam beragama. Mungkin langsung saja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Boleh. Menurut Saudara Eli gitu, apa sih makna dari toleransi itu? Menurut saya toleransi itu adalah sikap menghargai perbedaan yang ada di sekitaran kita. Begitu. Lalu menurut Eli, Saudara Eli begitu, seberapa penting sih toleransi itu dalam kehidupan beragama atau interaksi sosial dalam masyarakat gitu? Menurut saya penting karena dengan adanya toleransi kita bisa bersatu, menyatukan perbedaan yang ada. Itu juga bagian dari sila ketiga kita kan, Persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Terus dalam pandangan Saudari Eli begitu, bagaimana toleransi di Indonesia ini? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, atau bagaimana? Menurut saya kurang karena masih banyak orang yang terprovokasi dengan berita hoax, baby gitu kan, mungkin dengan isu yang beredar sekarang. Kurangnya teliti dalam membaca berita itu juga bagian dari sikap orang yang kurang toleransi, tidak menghargai gitu kan. Jadi kayak seperti mengurangi. Iya, betul sekali. Nah kan dalam toleransi itu tentu ada sikap atau cara-cara yang harus dilakukan itu agar terjaganya toleransi. Nah, menurut Saudari Eli, sikap yang seperti apa gitu agar terbangunnya toleransi yang baik begitu? Menurut saya sikap yang toleransi itu seperti menghargai pendapat orang lain, saling gotong royong gitu kan. Terus menurut saya tidak mudah terprovokasi oleh berita hoax yang ada, dan menghargai sih menurut saya. Iya, saya juga sependapat, juga sepemikiran dengan Saudari Ali. Lalu pertanyaan yang terakhir nih, dalam toleransi itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal seperti apa gitu? Dalam toleransi itu apakah tidak boleh seperti ini atau tidak boleh terlalu memaksakan atau bagaimana? Menurut pemikiran Saudara Eli gimana? Menurut saya toleransi itu apa ya, niat sih dari seseorang gitu. Apakah dia bersedia untuk menoleransikan kepada seseorang gitu, dan itu kemauan dari seseorang, bukan harus dipaksa. Kita ini negara demokrasi, negara banyak suku bangsanya, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Jadi sudah sepantasnya sih itu kewajiban yang harus dimiliki seseorang. Jadi dalam hal apa gitu toleransi itu tidak boleh dilakukan? Menurut saya yang tidak boleh dilakukan itu adalah mencela, memaksakan orang untuk menganut agama kita gitu kan. Terus mengganggu umat lain beribadah atau sholat atau ibadah, itu sih menurut saya. Oke. Benar, pemikiran yang sangat bagus begitu ya tentang toleransi. Lalu kita dari rekan saya ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Kan ngomongin tentang toleransi tadi, kan salah satu di antara toleransi itu ada toleransi beragama. Nah, bagaimana cara Eli menjaga dan menghormati perbedaan agama yang ada di sekitar lingkungan ini? Menurut saya menghargai, kayak gitu kan, menghargai, terus tidak mengganggu gitu saat mereka ibadah sholat atau saat kami sedang ada acara ibadah gereja gitu kan. Terus kita sih menghargai menurut saya. Nah kan mengenai menghargai ini pasti kan ada batasan-batasan di antara agama-agama itu. Menurut Eli, batasan-batasan yang Eli sudah terapkan tuh seperti apa bentuknya? Menurutku itu tidak memaksakan, atau setiap orang itu kan ketika orang membicarakan agamanya, aku nggak ikut campur loh. Kayak agamaku tuh paling bagus dari agamamu kayak gitu. Paling dengar aja, oh ini perbedaannya antara agamaku dengan agamamu. Dan menerima gitu ya. Iya, menerima gitu.
oh berarti ini perbedaannya gitu. Dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai perpecahan. Iya, Kayak kalian menghargai. banding-bandingkan. Ya. Nah kan karena sudah menerapkan batasan-batasan seperti itu, pasti kan timbul dampak setelah melakukan toleransi itu. Nah dampak yang dirasakan itu seperti apa? Aku jadi lebih banyak pengetahuan sih tentang agama orang lain gitu. Itu positifnya sih menurutku. Kalau misalkan dampak negatif, misalkan Eli nggak ngakuin seperti itu, Terjadi perpecahan kayak dia nggak mau lagi berteman sama kita. Jadi kayak dalam satu golongan itu punya circle, oh ini agamaku, mending aku berteman sama agamaku aja gitu kan. Iya. Iya kan? Kurangnya kerukunan. Iya, kurang kerukunan. kerukunan. Terjadi miskomunikasi. Iya. Dan nah kan tadi Eli ngomong yang kayak circle itu. Nah bagaimana pendapat Eli tentang orang yang suka membeda-bedakan kayak Agama. iya sesuai agama, misalkan karena agamanya beda jadi dikucilkan. ya istilahnya tuh orang yang tidak ada sikap toleran gitu terhadap sesama gitu. Saya Pendapat itu kurang baik sih, karena kan nggak boleh mandang-mandang agama, Membeda-bedakan. membeda-bedakan itu kan. Kita ini kan udah namanya dalam agama aja kita diterima, semua agama kan diterima di Indonesia ini kan. Berarti dalam hal sekitaran kita tuh nggak boleh gitu. Terima kasih saudara Eli telah menyempatkan waktu gitu dan telah sangat bagus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami gitu. Mohon maaf gitu jika kami mengganggu waktu istirahatnya gitu. Oke. Terima kasih ya Eli ya. Oke, sama-sama. Selamat siang, terima kasih sebelumnya kepada saudara Iqmal sudah meluangkan waktu dan memberikan kami kesempatan untuk mewawancarai saudara. Nah, di sini kami akan mewawancarai mengenai topik toleransi dalam beragama. Baik. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Itu bagaimana menurut saudara gitu? Apa itu toleransi gitu? Bagaimana saudara memaknai toleransi? Baiklah, dari perspektif saya memandang toleransi itu adalah sebuah sikap yang dimiliki oleh manusia itu sendiri dalam menghargai perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi bagaimana seseorang itu dinilai, itu dilihat dari bagaimana cara ia menghargai sesamanya, bagaimana cara ia memandang seseorang, baik itu dari segi fisiknya maupun dari cara ia berbicara, dan itu dia harus menghargai dengan sepenuh hati, bukan karena alasan lain yang hanya menguntungkan secara sepihak. Mungkin itu saja. Oke. Lalu menurut saudara Iqmal nih, seberapa penting sih toleransi itu dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan kita? Oh, itu sangat-sangat penting sekali ya, karena kita sudah ketahui bahwa Indonesia kan adalah negara majemuk, memiliki banyak perbedaan yang ada, mulai dari segi suku, agama, ras, dan hal lain sebagainya. Maka dari itu untuk menciptakan suatu persatuan di antara kita, maka diperlukan yang namanya toleransi. Nah, jika toleransi itu ada, maka didapatkanlah rasa damai yang timbul di antara kita. Maka dari itu tidak adanya hal yang dapat bersinggungan, dan juga toleransi ini tidak hanya di Indonesia saja ya. Kita misal kita pergi ke luar negeri, kita harus menerapkan rasa toleransi itu, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada anak-anak, perempuan, dan hal lain sebagainya. Oke, pemikiran yang bagus sekali ya. Lalu dalam pandangan saudara Iqmal nih, bagaimana toleransi di Indonesia ini? Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih sedang saja atau bahkan masih sangat buruk? Sejauh pandangan saya, toleransi di Indonesia sudah cukup bagus. Tapi ada di beberapa daerah yang masih mementingkan egonya sendiri ya. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, kalau ingin membentuk rasa persatuan itu sendiri, maka kita harus saling menghargai bagaimana cara berpikir satu sama lain. Lalu bagaimana menurut pemikiran saudara sikap yang baik itu untuk menciptakan toleransi yang baik pula gitu? Untuk menciptakan sikap yang baik, ya kita harus memulai dari lingkungan terkecil, mulai dari unit keluarga. Misal kita, misal orang tua kita memilih pilihan yang lain, misal dalam memilih makanan, tapi kita harus juga menghargainya, karena ya itu tadi, untuk menjaga persatuan dalam keluarga tersebut, maka diperlukanlah rasa saling menghargai itu. Dan juga untuk sikap di antara manusia itu juga tidak terlepas
dari yang namanya lingkungan masyarakat. Dari lingkungan unit terkecil itu tadi, kita harus dapat mengembangkannya di lingkungan masyarakat. Seperti kita berjumpa dengan teman-teman yang berbeda agama, maka dari itu kita juga harus dapat menerapkan rasa toleransi yang di rumah itu kepada lingkungan yang lebih luas lagi. Oke, nice. Lalu yang terakhir gitu dari saya, toleransi yang tidak boleh dilakukan itu dalam hal apa saja gitu menurut saudara? Toleransi yang tidak. Jadi begini, toleransi yang sangat mungkin yang dilarang ya bagi saya itu, misal orang yang telah berbuat kejahatan, misal orang itu memiliki niat buruk seperti ingin mencuri walaupun yang dicurinya itu dapat dikatakan sebagai barang yang cukup rendah di mata kita. Misal uang 2000 ya, 2000 itu walaupun dia itu kecil, tapi kita tidak boleh memandang remeh. Kita tidak boleh memandang itu kan cuma 2000, biarlah. Nah, karena ditakutkan semisal orang yang ini tadi akan bekerja nanti, itu akan juga berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Misal ia memegang jabatan sebagai bendahara nih. Nah, dia memegang jabatan sebagai bendahara, kemudian ia korupsi, kan itu kan sangat-sangat buruk. Iya, sangat-sangat impact-nya itu lebih besar lagi pada lingkungan sekitarnya, sehingga banyak orang yang akan lebih dirugikan dan akan dirasa itu akan mencoreng namanya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, lalu selanjutnya pertanyaan dari rekan saya. Baik, di dalam toleransi kan ada toleransi beragama. Nah, bagaimana cara Hikmah menjaga kerukunan dan menghormati toleransi dalam beragama kepada teman yang berbeda agama? Contohnya saja ya, kita kan ada teman yang namanya Eli kan. Nah, ketika saya ingin mengerjakan kelompok tetapi bertepatan dengan perayaan hari agamanya Eli ini tadi, maka dari itu kita harus berpikir bagaimana cara kita memindahkan waktu pengerjaan itu di hari yang lain yang tentu saja tidak bertabrakan dengan jadwal kita beribadah. Dan juga kalau kita melihat teman kita berdoa dengan caranya sendiri, maka kita harus menghormatinya dan tidak boleh mengganggunya. Dan juga misal kita berdoa di kelas, misal saya sebagai pemimpin doa, dan kita harus wajib menyelipkan di dalam kalimat kita itu, kita harus berdoa dengan cara masing-masing, jangan langsung saja, karena di kelas itu kan banyak orang yang memiliki agama yang bermacam-macam. Maka dari itu toleransi ini perlu diterapkan dalam kehidupan beragama. Nah, karena sudah menerapkan toleransi itu kan pasti ada dampak yang dirasakan. Seperti apa dampak yang dirasakan? Dampak yang dirasakan saya sendiri yaitu tadi, kita akan merasakan kedamaian ya di antara kita, tidak adanya rasa singgung, tidak adanya rasa misalnya kita saling iri dengki, misalnya agama itu lebih baik ya, itu agama itu lebih sopan, itu tidak ada, karena semua agama itu kan niatnya itu baik. Niatnya itu kan ingin menciptakan kedamaian, dan semua agama itu memiliki nilai toleransi yang cukup tinggi, dan juga diajarkan dari Tuhan kepada umatnya, karena bahwa kita harus saling menghargai perbedaan yang ada di lingkungan kita. Dari perbedaan-perbedaan itu kan pasti terdapat batasan-batasan kan. Nah, bagaimana cara menerapkan batasan-batasan kepada orang yang berbeda agama? Untuk cara menekan apa tadi, untuk batasan ya, untuk menekan batasan sendiri ya, apa ya, mungkin kalau contoh ya, mungkin saya ambil salah satu contoh, mungkin untuk makanan ya. Untuk makanan kita tidak boleh memaksakan, misal makanan ini memiliki kandungan yang tidak boleh dimakan oleh kita, maka dari itu orang itu tidak boleh memberi saja tanpa ada rasa yang ingin tahu dari yang orang berbeda agama ini tadi. Misalkan orang dari agama Hindu ini kan, misal makan makanan yang dilarang oleh Islam, dan orang Islam ini harus bertanya terlebih dahulu, ini nih bahannya apa saja, biar tidak ada yang namanya timbulnya dosa dari ketidaksengajaan tersebut. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Hikmah tentang orang-orang yang suka membedakan agama?
dan seperti kayak mengucilkan karena agama itu sendiri. Nah itu kan sudah terjadi sejak lama ya. Orang-orang yang merasa agamanya itu paling hebat, paling pokoknya itu paling lah. Pokoknya itu, dan juga di Indonesia kan ada 6 macam agama ya. 6 macam agama tersebut tentu ada beberapa orang yang masih belum merasa kalau agama yang lain itu lebih tinggi derajatnya daripada agama yang darinya. Nah itu banyak fenomenanya di Indonesia sendiri, seperti daerah-daerah terpencil yang masih belum memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai agama, sehingga ia belum mengerti bagaimana cara menghargai apa yang dilakukan oleh masing-masing umat di agama tersebut. Baik, terima kasih atas waktu dari Hikmal yang bentar, baiknya Nur. Jangan Iya, benar Pak. sih. Baik. Potong banyak sudah. Iya. Terima kasih atas waktunya, dan kami minta maaf nih apa pakai bahasa-bahasa Nur. Iya dah. Kirain Nur yang ngomong. Aduh, bener yang ngomong. Oke. Terima kasih Saudara Hikmal telah menyempatkan waktu begitu. Dan kami minta maaf nih kalau mengganggu waktunya gitu, mengganggu tidursiannya, istirahatnya begitu. Terima kasih semuanya. Oke. Selamat pagi Pak. Terima kasih sebelumnya kalau Bapak telah memberikan waktu untuk saya wawancarai pada pagi hari ini. Sebelumnya saya bermaksud untuk mewawancarai Bapak mengenai topik toleransi beragama. Saya Nasional Nabila Deliva dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk menjawabnya? Langsung saja Pak. Pertanyaan pertama, menurut pandangan Bapak, apa itu makna dari toleransi? Makna dari toleransi itu menurut saya, kita bertanya ya. Seperti yang kita tahu, Kampung ini kan memiliki beberapa agama di Indonesia, termasuk juga salah satu kabupaten ya, di Kabupaten Bengkulu Utara, di mana desanya itu lengkap agamanya. Ada 5, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Katolik. Menurut saya toleransi itu bagaimana masyarakat di desa tersebut hidup melakukan pendampingan tanpa kekerasan sedikit. Dan itu juga terjadi di desa ini. Dan juga tidak ada kami buat sedikit. Nah, memang secara alaminya sudah seperti ini dari dulunya. Baik Pak, karena ada toleransi itu kan berarti ada arti pentingnya. Seberapa penting arti toleransi itu di desa? Itu sangat penting karena seperti saya bilang tadi, dari dulu sampai sekarang pun di sini mungkin Mbak bisa lihat kan, di depan kita ada gereja, di depan itu ada pura, ada masjid. Nah, kami di sini hidup rukun tanpa ada gesekan sedikit pun. Nah, jadi dan begitu juga desa kami kan digambarkan sebagai desa program beragama sesuai dengan SK dari gubernur. Dan itu juga sangat penting untuk kami gitu, karena yang menjaganya itu kan menjaga dari zaman dahulu, dan ini memang tidak dibuat-buat sama sekali. Ini memang seperti ini ada padanya gitu. Baik Pak, karena melihat keadaan di desa ini kan berarti kan toleransi itu berjalan dengan baik. Nah, menurut pandangan Bapak, kalau toleransi yang ada di Indonesia saat ini itu bagaimana Pak? Apakah sudah Indonesia baik ya, atau global ya? Kalau menurut saya secara global sih sudah baik. Mungkin ada beberapa tempat yang masih ada kurang. Tapi secara garis besar ya sudah baik. Contohnya saya di Bali. Di Bali kalau menurut saya, di sana kan seperti kita tahu, di sana kebanyakan yang beragama Hindu. Kita
Tapi kalau pernah hadir ke sana, ada yang akan tahu di sana juga ada masjid, ada gereja, ada wihara. Nah, berarti di sana ada aman-aman saja. Dan juga itulah namanya toleransi. Jadi umat muslim, umat lain, mereka biasa aja. Kalau misalnya di Bali itu kayak caranya ngapain, ngomong lah, adik kan muslim nih, tahu kan apa aja yang diucapkan kalau ngapain itu. Dan juga di sana juga tidak pernah ada masalah sama sekali, sama seperti di sini. Di sini juga kan contoh yang di sana tuh kayak di sini. Hampir sama seperti di sini. Jadi di sana itu kan mayoritas Hindu sebenarnya, tapi Muslim pun ada di sana. Di masjid yang terbesar di Bali, kalau adik pernah ke Bali, kita ada di Denpasar, masjid terbesar yang di Bali. Kalau yang adik pernah, ya. Makanya saya berani ngomong seperti ini karena saya juga sudah merasakan di tempat lain itu seperti apa gitu. Memang toleransi itu sangat penting, dan untuk menjaganya makanya kita di desa ini selalu memberikan pesan kepada umat-umat beragama yang lain harus tetap menjaga toleransi itu, karena desa ini pun bukan hanya satu agama, bukan hanya satu suku, tapi kita beragam agama ada di sini lengkap. Sukunya pun bukan hanya suku satu majemuk, tapi banyak gitu. Seperti itu. Cara menciptakan toleransi di sini itu gimana Pak? Kan Cara saya bilang, tadi kan saya bilang di sini yang dibuat-buat memang dari sananya, dari dulu memang seperti ini. Jadi kami di sini memang bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa untuk bertoleransi di sini, bukan. udah turun temurun? Iya, memang sudah dari dulu seperti ini. Mungkin adik bisa keliling nanti ngambil gambar. Adik lihat di situ ada pura, di sebelahnya ada masjid, di sebelahnya lagi ada gereja Katolik, di sebelahnya lagi ada wihara gitu. Di depan kita ada gereja Protestan gitu. Memang dari sononya sudah seperti ini, jadi tidak ada yang dibuat-buat gitu. Nah, Pak, kan kalau menjaga kerukunan itu pasti ada larangan-larangan dalam toleransi. Misalkan larangan dalam toleransi agama itu gimana? Maksudnya? Larangannya itu kayak nggak boleh mencampuri urusan agama lain, tapi tetap saling menghormati. Nah itu seperti saya bilang tadi, gimana kita berpesan kepada setiap agama. Misalnya kita diundang ini, kita diundang kemarin untuk acara Hari Ramadan, yang mengatakan kita di Ramadan ini bukan hanya satu agama, bukan hanya satu suku. Dan ini, nah kerukunan kita ini sudah jelas tercipta dari dulu, bukan hanya yang dibuat-buat baru sekarang ini, bukan. Bagaimana caranya kita menjaganya, yaitu kita tetap saling menghormati sesama umat beragama. Contoh misal di Hindu ada namanya ngaben, tahu kan ngaben? Nah saat ngaben kita tidak tahu waktunya. Nah disitulah toleransi itu. Mungkin di tempat lain pada saat azan berhenti itu kegiatannya, tapi di sini kan tidak mungkin, karena di Rama Agung ini bukan hanya satu agama saja yang harus diperhatikan gitu. Yang di lainnya juga ngaben. Dia tahu kan kalau ngaben dari rumah sampai ke tempat kremasi itu kan bunyi terus tuh gongnya jalan. Nah kalau itu diberhentikan tengah hari bolong kan tidak mungkin gitu loh. Nah itulah toleransi kami itu seperti itu gitu. Contohnya salah satu contoh kecil aja gitu loh. Kalau yang lainnya masih banyak kali gitu. Apalagi? Baik Pak, untuk batasan-batasan dalam toleransi itu kan berarti hampir mirip sama larangan kan? Bukan larangan himbauan tadi ya. Karena kita tidak ada menciptakan di sini buat tidak ada. Jadi bagaimana kita menjaganya itu? Warga desa di sini lah yang menjaganya, tetap harmonis, tetap bisa saling bertetangga yang baik gitu loh, antara satu umat dengan umat yang lain. Tidak ada masalah seperti Paskah kemarin. Nah itu seru itu, malam Paskah yang gereja mengadakan acara ibadah malam Paskah. Di pura ada acara ibadah juga mereka. Di
wihara juga seperti itu, di masjid orang terawih. Nah, seru kan? Dan itu tidak ada yang protes sama sekali. Jadwalnya Emang seru Pak, pas Paskah kemarin, pas Jumat Agung itu contohnya. Tetap terjaga kerukunan. Ya. Karena terjaga kerukunan tadi kan pasti ada dampaknya kan Pak, dampak positif yang dirasakan. Dampak positif yang dirasakan aman. 4 ini aman menurut saya. 1 aman. Yang kedua tidak seperti tempat-tempat yang lain gitu. Walaupun dampak positifnya dari segi akademis, mungkin banyak penelitian datang. Contoh kemarin dari IAIN datang ke sini untuk meneliti tentang moderasi beragama. Dari segi akademisnya seperti itu. Kalau dari segi masyarakatannya, di sini aman. Asal itu kan kita tetap saling menjaga kerukunan itu, toleransi itu kita saling menjaga ya. Karena seperti adik tahu kan, kalau masalah agama, masalah suku, surut itu cepat naiknya. Iya, kan tadi Bapak ngomong kalau masalah tentang sara itu kan mudah Betul. sekali kan Pak? Ada kan kadang tuh orang yang suka membedakan agama ke kelompok-kelompok, orang Islam orang Islam aja, Ya. orang agama tertentu kayak gitu Pak. Nah pandangan Bapak tuh terhadap orang yang kayak gitu tuh gimana Pak? Hanya berkelompok-kelompok sesuai agama, sesuai suku. Menurut saya sih yang namanya Indonesia ya, memakai berbagai macam suku dan juga sebenarnya Indonesia kan bineka tunggal ika. Satu itu juga pada saat kemerdekaan juga bukan satu suku saja yang berjuang, ya kan? Jadi makanya kemarin itu seperti di situ saja lah, ya sejauh-jauh gitu loh, kan? Ambil satu satu. Iya, di situ saja. Kami waktu acara meeting kemarin kita ada pesan remaja dan itu bukan dari satu agama saja, ada dari Muslim, Kristen, untuk membantu bersama, membantu untuk bagian protokol kesehatannya. Nah itu adalah salah satu bentuk dari toleransi beragama di tempat kami. Nah saya berharap juga di sini tidak terjadi seperti itu sampai saya itu juga, karena itu juga dari dulu Sampai berlanjut sampai berlanjut sampai selamanya lah kalau bisa gitu. Tidak ada masalah di sini, tidak masalah ini seperti ini saja. Baik Pak, itulah beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak untuk saya wawancarai Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai tentang topik toleransi dan beragama. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan itu, bagaimana pengertian toleransi menurut pandangan Ibu? Toleransi yang saya ketahui selama ini sikap saling menghargai antar sesama umat manusia. Lalu seberapa penting toleransi itu menurut pandangan Ibu? Di dalam masyarakat Indonesia yang sangat banyak ini, toleransi itu sangat diperlukan karena banyak keberagaman yang tercipta di dalam satu kesatuan mereka itu. Keberagaman agama, suku, bangsa, budaya itu akan menjadi satu kesatuan di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga toleransi itu cakupannya luas. Nah, menurut pandangan Ibu, bagaimana keadaan toleransi di Indonesia saat ini? Apakah sudah baik atau sedang-sedang saja atau malah masih belum bagus? Untuk saat sekarang, pengamatan untuk dalam bertoleransi itu untuk saat sekarang agak lumayan tinggi lah, apalagi dengan keadaan Indonesia yang sekarang ini, karena berbagai macam kesatuan tadi itu di bawah naungan Bhinneka tadi itu. Toleransi sangat dibutuhkan. Alhamdulillah lah sampai sekarang masih terjaga cukup tinggi. Lalu cara menciptakan toleransi yang selama ini Ibu coba lakukan di lingkungan sekitar Ibu bagaimana? Menghargai agama mereka apa, suku mereka apa, budaya mereka apa, saling menghargai.
dan tidak ada saling ejek mengejek atau saling salah menyalahkan, sehingga kiri kanan kita walaupun berbeda-beda tapi tetap bersatu, sehingga kerukunan itu akan selalu terjaga. Lalu larangan dalam toleransi beragama menurut pandangan Ibu bagaimana bentuknya? Ya, toleransi beragama, misalnya agama yang berbeda dengan agama kita yang anut, kita tidak ada saling ejek mengejek, mencela apa yang mereka lakukan, terutama dalam beribadah. Beribadah kita tidak akan sama dengan agama yang lain. Mereka dengan kepercayaannya masing-masing, dengan budayanya masing-masing akan tercipta suatu cara pelaksanaan beribadah mereka tidak akan sama dengan kita, karena mereka lain tapi tujuannya emang sama, satu. Cara mereka menyembah dan menjalankan ibadahnya itu akan berbeda dengan kita. Lalu untuk menjaga kerukunan dalam toleransi beragama itu seperti apa, Bu, biar terciptanya kerukunan? Kalau tadi kan toleransi untuk seluruh toleransi, kalau sekarang toleransi beragama. Toleransi beragama, kita saling menghargai agama mereka, dengan cara beribadah mereka kita hargai, tidak mendiskriminasikan agama mereka. Mereka mungkin dengan pemahaman agama mereka sudah mengetahui apa yang menjadi keharusan bagi cara dia beribadah. Pun dengan kita tidak akan menyalahkan juga dengan apa yang mereka kerjakan. Ibadah kita juga kita kerjakan, mereka tidak akan menyalahkan, karena ada toleransi inilah, makanya mereka dengan agama mereka, ibadah mereka, budaya mereka, agama bahasa mereka, tapi tetap dalam naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena hal itu kan muncul batasan-batasan dalam toleransi beragama. Batasan-batasan seperti apa yang sudah diterapkan dalam toleransi beragama? Ya, untuk saat sekarang batasan itu misalnya kini kita dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan puasa yang 30 hari. Itu kan kewajiban yang harus kita emban sebagai umat Islam. Dan pun mereka nanti seandainya Natalan pun dengan ibadah mereka, kita tidak akan pula mengusik ke beribadah mereka pada saatnya nanti. Di saat kini ya saling menghargailah agama mereka dengan ibadah mereka, kita tetap menjalankan ibadah kita dengan biasa. Alhamdulillah lah sampai saat sekarang namanya perbedaan agama itu tidak begitu signifikan dengan tetangga yang non muslim. Dampak yang Ibu rasakan setelah menerapkan batasan-batasan itu seperti apa? Ya, terciptanya kerukunan dengan sesama pemeluk agama, walaupun kita Islam, tetap satu kesatuan, satu naungan beribadah menuju satu tujuan, menyembah yang satu. Lalu kan sekarang ada tuh kadang orang yang suka mengucil-ucilkan agama menurut agama tertentu. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal tersebut? Di saat kita membeda-bedakan agama, kita tidak akan menyalahkan mereka, karena kita tidak mungkin kita memberikan pengertian kepada mereka, apalagi masalah keagamaan itu kan sudah suatu pilihan individu itu untuk menjalankan apa yang diyakininya. Misalnya dia agamanya berbeda dengan kita diskriminasikan dengan agama mereka. Kita tidak mungkin memasuki area mereka dengan pemahaman yang kita punya. Kalaupun dia berkeras keinginan itu urusan dia. Sekarang ini gimana caranya kita untuk menjalankan ibadah kita masing-masing aja. Baik Bu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber yang terakhir, yaitu Mbak Dalla Nur Hasanah. Jadi di sini kami akan mewawancarai Mbak seputar
toleransi dalam kehidupan beragama. Sebelumnya terima kasih nih Mbak sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh saya. Oke, langsung kita ke pertanyaan yang pertama. Menurut Mbak nih, apa sih toleransi itu? Menurut sepengetahuan saya, toleransi itu adalah sikap saling menghargai terhadap perbedaan, baik itu perbedaan dalam segi beragama, ras, warna kulit, agama, suku bangsa, dan lain-lain. Oke, lalu seberapa penting sih toleransi itu? Menurut saya itu sangat penting sekali, apalagi seperti yang kita ini di Indonesia memiliki banyak sekali agama, ras, seperti yang saya katakan tadi. Jika tidak adanya sikap saling toleransi, maka akan terjadi keributan yang terus-menerus sehingga negara ini tidak akan damai seperti saat ini. Oke, lalu dalam pandangan Mbak nih, bagaimana keadaan toleransi di Indonesia saat ini? Menurut saya sudah sangat bisa dikatakan baik ya, seperti yang kita rasakan di suatu kompleks itu tuh kadang ada masjid, ada juga gereja. Jadi kita itu mempersilahkan antara sesama kita itu untuk menjalankan ibadahnya tanpa saling mengganggu. Gitu. Oke. Lalu menurut Mbak, cara menciptakan toleransi itu bagaimana Mbak? Cara menciptakannya dimulai dari kita. Pertama dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita itu seperti yang tadi, misalnya dalam beragama, ada tetangga kita yang agama lain, dia hari Minggu mau menjalankan ibadahnya, mau ke gereja nih, kita nggak boleh usil sama dia, nggak boleh saling ngejek. Begitupun mereka, misalnya kita beribadah, jangan juga sampai mengganggu mereka, dan mereka jangan juga saling mengejek. Terus misalnya ada nih, kita dicontoh lain, misalnya ada teman kita yang terkadang itu kan warna kulitnya beda sama kita, jadi kita harus toleransi sama mereka, jangan dijadikan saling mengejek gitu. Ih, ini kulit hitam gitu, ini kulit putih, merasa paling benar sendiri. Mungkin dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Oke, baik. Lalu menurut Mbak, toleransi itu tidak boleh dilakukan dalam hal apa? Nah, kembali lagi, kalau kita sebagai umat yang beragama, kita itu tidak boleh melakukan toleransi itu. Tadi walaupun kita di agama itu boleh melakukan toleransi, tetapi di akidahnya tidak boleh melakukan toleransi. Misalnya kita harus memaksakan kehendak kita mengikuti agama kita, teman kita harus mengikuti ibadah kita, itu nggak boleh. Oke. Lalu bagaimana cara menjaga kerukunan gitu dalam kehidupan beragama begitu Mbak? Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, ya kalau dalam beragama itu tadi, kalau misalnya tetangga kita agama lain, kita nggak boleh saling mengejek. Dia mau beribadah di gereja, biarlah mereka menjalankan ibadah mereka dengan tenang. Seperti kita sekarang ini di bulan Ramadan, kalau ada yang agama lain itu janganlah saling ganggu. Misalnya kita lagi sholat tarawih nih, dibunyikan petasan, dibunyikan, pokoknya yang mengganggu ibadah mereka. Jadi harus saling menghargai biar tidak ada keributan. Oke. Jawaban yang sangat tepat sekali. Lalu kan dalam toleransi itu tentu ada batasan gitu. Nah, menurut Mbak gitu, apa sih batasan-batasan dalam toleransi itu? Batasannya balik lagi dari tadi, itu dalam hal akidah. Batasannya seperti tadi, tidak boleh memaksakan kehendak kita, tidak boleh memaksakan ini agama kami paling benar, harus mengikuti agama kami, agama kamu itu salah, nggak boleh seperti itu. Oke. Lalu pertanyaan yang terakhir nih Mbak, berdasarkan pengalaman Mbak sendiri nih, apa sih dampak dari setelah Mbak menerapkan toleransi begitu, toleransi beragama dalam kehidupan Mbak sehari-hari? Dampak apa saja yang dirasakan? Ya, balik lagi tadi, kalau misalnya kebanyakan dampak positifnya, kalau misalnya kita toleransi ke
tetangga kita nih yang beragama lain misalnya kan. Jadi mereka itu menghargai kita, toleransi juga dalam kita beragama. Misalnya seperti saya katakan tadi, misalnya kita menghargai nih mereka mau ke gereja hari Minggu, kita misalnya enggak ngajak mereka di waktu yang mereka itu beribadah, tidak mengajak mereka untuk melakukan kegiatan lain. Kalau misalnya ada kegiatan lain, diutamakan waktunya itu menyesuaikan untuk mereka kan. Nah, jika kita sudah toleransi sama mereka, biasanya kebanyakannya kan mereka toleransi juga terhadap kita. Misalnya kayak gini, bulan puasa mereka tidak ngajak kita untuk makan siang hari karena mereka menghargai juga gitu. Tapi ya balik itu tadi, itu dampak positifnya. Jadi sederhananya gitu ya Mbak ya, terjadinya hubungan yang baik gitu atau silaturahmi yang baik gitu antara umat-umat yang berbeda dengan kita gitu. Kalau intinya gini, kalau kita menghargai toleransi sama orang lain, otomatis orang lain akan toleransi juga sama kita. Oke, jawaban yang sangat bagus dari setiap pertanyaan. Itu saja pertanyaan dari saya Mbak. Terima kasih atas waktunya, atas jawaban-jawaban yang sangat bagus. Itulah wawancara saya dari narasumber yang terakhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghargai antar umat yang berbeda keyakinan dan kepercayaan. Toleransi sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan, agar terciptanya kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Mari, bersama-sama kita ciptakan toleransi yang baik, agar kehidupan penuh dengan kedamaian, meskipun berdiri di atas banyaknya perbedaan yang ada.